Film dimulai dengan dua orang yang ngakunya cuma sahabat yang bernama Ellie dan Lee yang sedang asik nongkrong sambil menggosip di kolam renang. Tiba-tiba kakak Lee yang bernama Noah muncul dan menagih armornya yang sempat dipinjam Lee. Di sana sepertinya Ellie ini diam-diam juga kesemsem pada Noah, tapi apa daya Lee telah menetapkan aturan nomor 9 yang mana di antara sahabat dan saudara masing-masing dilarang saling nina-ninu. Jadi mau tidak mau, Ellie hanya harus puas dengan menjadi pemuja rahasianya saja. Hari berikutnya saat Ellie akan berangkat sekolah, ia mendapat sebuah masalah di mana badannya yang makin hari makin gemoy itu membuat celana sekolahnya sobek. Dan ia yang tidak punya celana cadangan pun dengan terpaksa harus memakai rok yang cukup imut. Namun masalah Ellie tak berhenti sampai di situ. Karena rok gemoynya itu, ia pun menjadi pusat perhatian para kaum Adam hingga seorang anak laki-laki tanpa basa-basi langsung mencolek bemper belakangnya. Noah yang melihat dan tak terima itu pun tanpa pikir panjang langsung berikan salam olahraga pada orang tersebut. Akibatnya mereka pun ditegur oleh pihak sekolah dan dipanggil ke ruang BP. Keesokan harinya saat sedang di kelas, Ellie mendapat surat permintaan maaf dari pria yang tempo hari mencolek bempernya. Dengan jurus play bocap dua kelincinya, pria yang bernama Tupen ini tanpa diduga rupanya berhasil menarik perhatian Ellie. Ellie yang tidak mau semudah itu memaafkan perbuatannya, ia pun memberi si Tupen sedikit tantangan, yaitu kalau ia ingin dimaafkan, ia harus menggunakan rok gemoy di hadapan semua murid di kelasnya. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba dengan pedenya, si Tupen masuk kelas dengan memakai rok gemes yang sontak membuat semua orang di ruangan itu pun tertawa terbahak-bahak. Kecuali Noah yang tampak kesal dan cembokur melihat Ellie menerima permintaan maaf si Tupen. Dan bahkan dengan mudahnya ia mengiyakan ajakan Tupen untuk bermalam mingguan. Singkatnya malam itu pun tiba. Ellie yang sudah dengan sangat semangat untuk apel pertama selama hidupnya, dengan setia ia menunggu kedatangan Tupen. Namun sayang setelah berjam-jam ngababajle di sana, si Tupen tak kunjung datang dan membuat Ellie jadi gak mood. Ia yang kesal pun lantas mengajak Lee untuk bermain time zone untuk memperbaiki moodnya yang sudah hancur, tapi tak lama kemudian tanpa diduga Tupen datang ke sana. Tupen menjelaskan bahwa ia telat menemuinya itu dikarenakan Noah melarangnya untuk menemui Ellie. Dan bukan hanya itu, Tupen juga mengatakan kalau Noah mengancam siapapun yang berani mendekati Ellie. Ellie yang kesal dengan sikap Noah pun langsung menghubunginya. Dengan santainya Noah menjawab kalau ia hanya berniat melindunginya karena Noah tahu kalau Ellie tidak memiliki pengalaman ngapel sama sekali. Dan tentu saja hal tersebut membuat Ellie menjadi semakin jengkel pada Noah. Pagi harinya Ellie dan Lee mempunyai ide gokil untuk melakukan penggalangan dana dengan cara mengadakan sebuah kontes adu jigong. Terlihat di sana mereka sedang mempresentasikan berbagai konsep yang akan mereka laksanakan nantinya. Namun karena beberapa dari mereka tidak yakin atas ide itu, untuk menarik perhatian kaum hawa, Ellie pun terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau Noah juga akan bergabung dalam acara tersebut. Suatu malam Ellie bersama teman satu sekolahnya mengadakan pesta di sebuah villa. Ellie yang menghadiri acara tersebut pun sedari tadi mencari Noah dan berniat untuk membujuknya agar mau mengikuti kontes adu jigong yang akan ia adakan. Setelah dicari kesana kemari, Ellie pun menemukan Noah yang ternyata sedang sibuk-sibuknya bertukar jigong. Melihat hal itu, Ellie pun yakin kalau Noah akan bersedia ikut di acaranya. Tapi sialnya ternyata Noah menolak mentah-mentah ajakannya tersebut. Ellie yang kecewa pun melampiaskan semua unek-uneknya dengan meminum khamr sampai oleng. Bahkan dia sampai naik ke atas meja dan melucuti semua armornya hingga terjatuh tak sadarkan diri. Keesokan harinya Ellie terbangun dan langsung panik setelah mengetahui dia berada di kamarnya Noah. Dia mencoba untuk menenangkan diri, tapi tiba-tiba Noah yang baru saja selesai mencuci perkakasnya dengan santainya berjalan di depan Ellie hanya menggunakan handuk. Ellie yang terkejut pun langsung turun dari tempat tidur, tapi keterkejutannya itu bertambah setelah ia sadar ternyata dia tidak memakai satu pun armornya. Dan saat Ellie berusaha meraih cilini pindiknya di lantai, di saat yang sama Noah pun membungkuk dan mereka akhirnya bertabrakan. Tanpa sengaja terong Noah malah menggeliat kemana-mana dan akhirnya Ellie yang sangat merasa malu pun langsung pergi dari sana. Singkat cerita, Ellie dan Lee pun menyiapkan tempat untuk kontes adu jigong yang akan mereka adakan. Tapi bukannya bekerja sama, mereka malah bermain-main saling menyiram dengan cat hingga seluruh pakaian dan wajahnya berlumuran dengan cat. Setelah semuanya selesai, Ellie lantas pergi ke kamar kecil untuk mencuci wajahnya, tapi dia sangat terkejut saat tahu bahwa malah masuk toilet pria, di mana semua orang pun langsung meneriakinya hingga membuat Noah marah dan mendesaknya untuk segera pergi dari sana.
Lamun Ele yang memang ingin caper sama Noah malah langsung melepas armornya dan berguageo di depan para siluman buaya buntung. Setelah dirasa semuanya cukup, Ele pun lantas pergi dengan gemuruh teriakan dari para fans dadakannya. Tibalah di suatu malam di mana hari kontes adu jigong pun dilaksanakan. Terlihat banyak sekali orang yang hadir untuk berpartisipasi, namun sialnya Ele dan Lee malah mendapat masalah karena mayoritas dari mereka hanya ingin jigongnya si Noah. Ele dan Lee yang sudah kehabisan cara untuk membujuk Noah pun tak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya dengan terpaksa mereka menggantikan Noah dengan Lee yang merupakan adiknya. Hal tersebut tentu saja membuat para fans Noah kecewa dan pergi dari sana. Namun tanpa diduga seorang ciwi bernama Rahel menawarkan diri untuk menukar jigongnya dengan Lee. Dan saat Lee melepas penutup matanya, ia pun langsung dibuat kesemsem pada ciwi bening di hadapannya. 1 jam sebelum acara adu jigong ditutup, salah satu pengunjung mengetahui bahwa di barisan berikutnya adalah giliran pria kutu buku. Ia pun langsung membatalkan antriannya dan lantas cekcok dengan Ele yang ternyata telah membohongi mereka. Sebagai konsekuensinya, mereka meminta Ele sendiri yang menggantikan gilirannya saat itu. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, dengan terpaksa Ele pun mengiyakan dan menjadi pengganti di antrian itu. Tapi tanpa ia tahu, ternyata di belakang Noah memotong antrian sehingga Noah dan Ele lah yang mendapat giliran untuk beradu jigong. Ele dengan penuh grogi terus bergumam tentang bagaimana dia belum pernah saling transfer jigong. Namun tanpa mendengarkan bacotan Ele, Noah tanpa basa-basi langsung nyeruduk moncong putihnya. Merasa tidak asing dengan bau jigonya, Ele pun membuka penutup matanya dan seketika hatinya pun mulai berdebar ketika melihat Noah ada di hadapannya. Dirasa transfer jigong yang tadi belum memenuhi nutrisinya, mereka pun melanjutkan aksi epik tersebut. Lee yang melihat hal itu sontak membuatnya marah pada Ele karena telah melanggar perjanjian mereka selama ini. Ele mengerti betapa ketatnya aturan itu untuk Lee yang memang selalu kalah dari Noah yang dengan mudahnya membuat para ciwi prat-pret-prot. Setelah acara selesai, Ele yang hendak pulang melihat Noah sedang bersama ciwi lain. Menyaksikan hal tersebut, entah kenapa timbul rasa cembokur dalam hatinya. Tak mau larut dalam kegalauan, Ele pun lantas bergegas pulang, tapi tidak disangka Noah menyusulnya dan menawarkan sebuah tumpangan. Dalam perjalanan pulang, hujan pun mulai turun dengan deras. Saat sedang berteduh di sebuah gazebo, Noah yang terbawa suasana pun nyosor gitu aja dan mendadak ingin memanen pepaya saat itu juga. Dan ketika mereka sedang husu-husunya berkebun, tiba-tiba seorang penjaga keamanan memergokinya. Namun bukannya marah, si penjaga malah bertanya pada Noah, "Kok beda lagi, Mas?" Suatu malam saat berada di sebuah pesta pantai, Ele yang sedang menikmati api unggun tiba-tiba diajak membersihkan perkakas oleh seorang pria bernama Warren. Untungnya Noah dengan sigap segera datang untuk menolongnya. Ele yang tak mau terjadi keributan lantas mengajak Noah untuk segera pulang dari sana. Tapi saat mereka akan pergi, si Warren malah memperkeruh keadaan dengan mengejek mereka berdua. Dan tanpa bak bibu, Noah pun langsung membogem si Warren dan mengajak Ele untuk pergi dari sana. Noah mengajak Ele ke suatu tempat, tepatnya di atas Bukit Hollywood. Di sana mereka sepakat untuk menjalin hubungan diam-diam atau istilahnya backstreet lah. Mereka pun merayakan hari jadinya dengan memanen rumput Bukit Hollywood. Waduh duduh. Setiap hari mereka tanpa berhenti belajar bareng. Hingga tiba-tiba ibu Noah mengetuk pintu kamar dan tanpa pikir panjang Ele pun langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Saat masuk ibunya bertanya masalah kuliahnya. Di sana Noah menjawab kalau ia berencana akan berkuliah di luar negeri dan tentu saja akan meninggalkan Ele. Mendengar hal itu, ia sangat sedih karena akan berpisah dengan Noah. Tapi yang lebih penting untuk sekarang yaitu bagaimana cara Ele bisa keluar dari kamar itu. Hari-hari terus berganti. Ele dan Noah pun terus ngapel dan menghabiskan waktu bersama tanpa disadari karena dia juga sedang disibukkan oleh buah pepayanya si Rahel. Suatu hari saat Ele sedang membantu Noah memperbaiki motornya, Ele yang akan mengambil sesuatu tanpa sengaja terjatuh hingga membuat wajahnya terluka. Namun sayangnya saat Noah mengobati lukanya, tiba-tiba Lee datang dan langsung menuduh kakaknya telah melukai Ele. Ele pun berusaha meredakan emosi Lee dan meyakinkan bahwa Noah tidak menyakitinya. Setelah Lee pergi dan percaya dengan apa yang Ele katakan, Ele pun memberikan hadiah jigong spesial pada Noah karena telah melindunginya selama ini. Namun tak disangka, Lee yang tiba-tiba kembali itu tanpa sengaja melihat dua moncong sedang bersatu padu.
Lee yang sangat kecewa dan marah pun lantas pergi dari sana. Noah yang berusaha ingin menjelaskan pun mencoba menenangkannya, namun sayang ia menolak untuk mendengarkan dan malah membogem kakaknya. Tetapi karena memang Noah yang lebih kekar dari adiknya, ia justru malah balik membogem adiknya dan seketika membuat Lee pergi dari sana. Ele yang kesal pun malah memaki-maki Noah karena telah menyebabkan semua ini, dan karena tidak terima, Noah pun akhirnya juga pergi meninggalkan Ele. 2 minggu telah berlalu dan Noah menghilang entah kemana. Ia pun tidak pernah masuk sekolah yang tentu saja akan beresiko pada kelulusannya dan juga kuliahnya di luar negeri. Ele yang tak mau kehilangan sahabatnya sedari kecil itu kemudian mencoba memujuk Lee dengan aturan ke-7, di mana dia tidak peduli seberapa marah kamu dengan sahabat, kamu harus memaafkan jika mereka memberi es krim. Namun usahanya sia-sia di mana Lee tetap cuek bahkan membuang es krim yang diberinya. Di tempat lain, Noah mendatangi kediaman Ele dan bertemu dengan ayahnya. Ia bercerita pada ayah Ele bagaimana ia mencintai anaknya dan ingin serius dengannya. Sementara di sisi lain, Lee menghampiri Ele yang sedang menggalau di time zone. Awalnya mereka terlihat masih ragu, tapi akhirnya mereka kembali menari bersama dan kembali berbaikan. Singkat cerita, malam kelulusan akhirnya tiba. Ele datang ke sana bersama Lee dan Rahel. Mereka menikmati malam itu dengan menari bersama dan juga mengenang masa-masa sekolahnya. Tapi tanpa mereka sangka, ternyata arena adu jigong kembali diadakan di tengah-tengah suasana perpisahan itu. Dan yang lebih membuat kaget adalah Noah yang tiba-tiba muncul di situ dan sontak membuat semua ciwi langsung berteriak kegirangan. Tapi ternyata Noah di sana tidak untuk itu. Di depan banyak orang, ia menyatakan bahwa dia sangat kesemsem pada Ele. Tapi Ele yang menghargai perasaan Lee, ia pun dengan terpaksa menolaknya dan lantas pergi dari sana. Sepulangnya dari acara kelulusan, Noah menemui Lee di rumahnya untuk meminta maaf. Dia juga memberitahu adiknya bahwa niatnya terhadap Ele sangatlah tulus. Selain itu, dia juga berpamitan karena besok ia akan berangkat kuliah ke luar negeri. Malam berikutnya, Lee berniat untuk memberi kejutan untuk Noah, di mana di sana ia yang berpakaian Batman mengajak Ele dengan kostum kucing garongnya. Lee memberitahu Ele bahwa Noah akan berangkat ke Harvard hari ini dan ia percaya kalau ini hadiah yang terbaik. Pesta pun dimulai dan semua orang bersenang-senang, kecuali Ele yang terus kepikiran Noah. Karena sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya, Ele pun memutuskan untuk meninggalkan pesta itu. Lee yang melihatnya pun lantas mengejarnya. Di sana Ele menceritakan semua kisahnya yang dimana sekarang hatinya sangat hancur setelah kepergian Noah. Dia mengaku bahwa dia telah kesemsem dengan Noah. Jika Lee tidak bisa menerima ini, mungkin yang terbaik bagi mereka adalah tidak lagi bersahabat. Ele pun menyadari dia harus melanggar aturan yang mereka buat dengan mengejar Noah. Untungnya Lee bisa memahami perasaan Ele dan mereka berdua pun berpencar untuk mencari Noah. Namun sayangnya Noah tak kunjung ditemukan. Ele yang sudah kecewa pun dengan terpaksa harus pulang ditemani oleh Lee. Di sana Ele kembali curcol bahwa ia telah menyesal tidak memberitahu Noah bagaimana perasaannya. Dia ingin Noah selalu ada di sampingnya, tapi semuanya sudah terlambat. Di tengah-tengah kegalauannya, Lee tiba-tiba membuka topengnya dan ternyata itu adalah Noah. Ele yang sangat terkejut pun sampai-sampai hampir menabrak sebuah mobil di hadapannya. Setelah menepi, Noah lalu bertanya apa yang harus ia lakukan jika mereka sedang terdampar di tempat sesepi ini. Dan Ele hanya menjawab, "Kumawe lah." Hari berikutnya mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang bersama hingga akhirnya Ele mengantarkan Noah ke bandara. Sebelum berpisah, tidak lupa mereka memberi serudukan maknyos. Ele jelas sangat sedih ditinggal oleh Noah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun lalu pulang menaiki motor Noah dan film pun selesai.